Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini Pak Ustadz? Hukum harta-harta. Ini Masjid Isti'adah ini jamnya pun riba. Itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan ya. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot, kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Lah habis itu tak diundang lagi. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu menyerahkan kasih aja, jangan kalau bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Kasihkan aja, serahkan aja. Kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua, aku tak perlu nanya, tak perlu tanya. Aku tengok muka kau cuma muka haram ini. Kasihkan. Jadi macam mana lah duit hasil riba aku Pak Ustaz? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non Muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi dulu, yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya, karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam, karena ini riba kan bagi orang Islam, kalau dia tidak Islam, dia tidak riba. Dia masuk ke Islam, pulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awal memang udah Islam, haram itu bagi dia. Dia hanya punya pokoknya saja. Pokok itu warisan ayahnya, dapatnya hadiah dari emaknya. Nah itu. Adapun hasil riba itu, gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke Masjid Isti'adah supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, mana pula saya menyampaikannya. Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat terakhir, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat terakhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk, duduknya duduk iftirosh. Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirosh. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab sholat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami
Berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm. Kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid istiadah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, mukaku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau berus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alamak jang, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak dan kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan nantinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan kalian diam aja, kalian puji. Masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari. Tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kau. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka. Tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam udah begini aja kalian. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Nah, saya punya suami, tapi dia tidak terbuka terkait gajinya kepada saya, Pak Ustadz. Kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur. Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust, kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah ku gadaikan semuanya. Untuk berapa tahun bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan, harta tak habis. Belakangan baru ku tahu, rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kota apa itu? Kota sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan. Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
wa sallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tahu di satu tempat ada kemungkaran, ada kepalsuan, tapi kita tak peduli, kita membiarkan dengan mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu apa namanya Pak Ustadz? Itu namanya lemah iman. Karena kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok judi, siapa yang menengok riba, siapa yang menengok narkoba, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kalian anggota dewan, buatkan perda. Kalau kalian gubernur, bupati, wali kota, buatkan pergub. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan mulut. Haram, mungkar. Tak sanggup dengan mulut, fabiqalbi, dengan hati, diam, tidak ikut-ikutan. Wadzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemah Jangan kau urus aku, cewekku, pacarku, yang kupakai duit aku, bukan duit kau ambil. Yang mabuk aku, yang sakau aku. Kenapa pula kau reseh? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, kamarnya kamar kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami datang dari Belawan sana, yang kena bukan cuma rumah kau, bodoh, rumah aku pun kena juga. Kalau datang tsunami bergulung dari Belawan sana ke Sunggal ini, rupanya dicarinya rumah kau. Ditanyanya ke imam masjid, Pak Imam, mana rumah si bodat itu? Ada rupanya dia nanya gitu. Digulungnya semua, masjid-masjid ini pun digulungnya semua. Makanya jangan diam menengok kemungkaran. Bicara, speak up. Tak berani kalian ngomong, serahkan aku, biar aku ngomong. Setan-setan. Siapa yang bisa tunjuk? Itulah orang yang nonton-nonton. Yang peminum khamar, yang pejudi, yang pezina, yang perampok, yang pembunuh. Jangan diam, bicara, speak up, ngomong. Karena kalau tidak, kena laknat kita ini semua. Mudah-mudahan Allah melindungi Medan ini, melindungi Sumatera Utara ini. Indonesia apa Ustaz? Iya, Indonesia juga. Apa pendapat ulama kita bahwa bagi mereka yang salah pemahaman akidahnya dihukumi fasik? Apa hukumnya orang fasik jadi imam fardu di masjid rutin? Karena jamaah masjid tersebut pemahaman mujassimah. Mujassimah itu jisim badan, jisim ini badan, menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Tuhan duduk di atas aras. Itu salah satu contoh memfisikkan Tuhan. Sedangkan kita ikut Imam Asy'ari. Ingat 3. Akidahnya Asy'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu trilogi kita. Bisa diingat? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Saya ini tamat Muallimin Al-Wasliyah, Medan, Jalan Sisinga Mangaraja. Akidahnya Asy'ari. Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahir. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Itu akidah Al-Wasliyah. Fikihnya Syafi'i. Kitab kami dulu Tuhfatul Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya Al-Ghazali. Di Muallimin itu tasawufnya kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid tebal, tak terbaca banyak kali, tak selesai kalau taman Muallimin baca itu. Maka diringkas 1 jilid. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itu Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu produk asli Medan, made in Medan, Sumatera Utara. Imam Masjid Raya, Mufti Kerajaan Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah pendiri Al-Wasliyah, salah satu, namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Awalnya Al-Wasliyah itu namanya
Maktab Tapanuli namanya. Siregar, Nasution, Harahap, berkumpul orang Tapanuli ini buat namanya Maktab Tapanuli. Waktu terbentuk Al-Wasliyah, mengalah orang Tapanuli. Tak usahlah bawa-bawa nama Tapanuli. Kita ingin menyambungkan silaturahim. Datang orang ini kepada Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah putus silaturahim orang, kita sambung balik. Menyambungkan itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tanggal 30 November 1930. Berarti sekarang sudah lama juga lah. Nanti 2030 udah 95 tahun. 2030 nanti 1 abad Al-Wasliyah insyaallah. Apa hubungan Al-Wasliyah dengan NU? Imam Masjidil Arab namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Jombang, wong Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Apik kabeh ya. Ada muridnya dari Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu lagi murid datang dari Medan, Sumatera Utara, pulang dari Makkah, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya lah yang mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Datang satu lagi muridnya, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pesantren, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tempat dia mengajar itu Canduang. Nama disebut dengan Inyak Canduang. Lah ya ada orang awak di sini. Banyak juga. Dari Sumatera Utara Syekh Hasan Maksum. Dari Jawa Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Dari Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mendirikan ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islam. Ketiga-tiganya ini titik temunya 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itulah definisi Ahlus Sunnah wal. Nah, kalau ada ustadz yang berceramah, katanya Tuhan duduk di atas aras, bertentangan dengan mukhalafatuhu lil. Tuhan duduk di atas aras, berarti sama lah macam aku duduk di atas kursi. Kalau gitu aku Tuhan juga lah. Mukhalafatuhu lil awadis. Lalu apa makna Tuhan duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Maknanya Allah Maha Kuasa. Itu menurut akidah Asy'ari, itu menurut Al-Wasliyah, itu menurut PERTI, itu menurut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Kalau tak jelas juga pulang sekali lagi nih. Nah, macam mana kalau ada imam yang berkeyakinan Mujassimah? Pertanyaannya, kok bisa kalian biarkan dia jadi imam? Kemana kalian sama ini? Ini masalahnya jamaah ini. Sesudah masjid itu dikuasai Wahabi, barulah dia melapor ke Ustaz. Ustaz, masjid kami dikuasai Wahabi. Selama ini kau kemana aja? Entah. Kenapa kalian biarkan dia jadi imam? Kenapa kalian biarkan dia mengajar jadi Ustaz? Kalian jagalah masjid kalian. Udah masalah, baru kalian ngadu ke aku. Memangnya aku ini tempat sumber masalah?